Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Tema kita hari ini tentang hemofilia dan masih bersama dengan kita dua dokter cantik, Dokter Elsa dan juga Dokter Putri. Nah, di dok tadi ada 3 klasifikasi tingkatan daripada hemofilia ini. Ada rendah, ringan, sedang dan juga tinggi. Nah, silakan dok lanjutkan yang sedang tadi. Oke, lanjut ya. Tadi sampai di ringan. Nah, terus itu ada juga klasifikasi derajat sedang ya. Untuk yang derajat sedang ini kadar faktor pembekuannya masih ada sekitar 1-5 IU per desiliter atau 1-5% dari nilai normalnya tadi. Nilai normalnya tadi 50-150 IU per desiliter ya, atau 50-150%. Nah, biasanya pada pasien yang sudah masuk ke derajat sedang itu ada sering terjadi nih perdarahan spontan, contohnya kayak misalnya gustinya berdarah atau mungkin mimisan ya, atau epistaksis kita menyebutnya. Nah, dan ada lagi nih kategori yang paling berat ya, yang paling akhir yaitu derajat berat. Ini kadar faktor pembekuannya udah kurang dari 1 IU per desiliter atau kurang dari 1% dari normalnya. Berarti memang sangat sedikit ya pada pasien dengan derajat berat klasifikasi hemofilianya. Nah, biasanya bisa terjadi untuk gejalanya yaitu perdarahan berat dengan trauma mayor atau pembedahan. Misalnya apa? Misal kebentur kepalanya ya, ada cedera kepala. Nah, itu bisa terjadi perdarahan yang cukup berat. Nah, untuk gambaran klinisnya biasanya paling sering terjadi pada persendian tadi ya, seperti yang sudah disebutkan. Contohnya misalnya pada anak-anak, itu kan mungkin kita agak jarang ya langsung tiba-tiba cek faktor pembekuannya normal atau enggak. Itu kan enggak ya dari lahir gitu. Tapi ketika seorang anak atau seorang bayi udah mulai berjalan, udah mulai merangkak, itu kan sering tuh misalnya kebentur atau tiba-tiba jatuh. Nah, kita bisa lihat tuh biasanya pada anak-anak ini mudah memar atau mungkin ada perdarahan yang tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba oh ada kayaknya kenapa nih sikunya tiba-tiba memar gitu atau lututnya gitu kan. Nah, itu boleh sekali ya untuk dicek. Mungkin ibunya ada yang karier atau mungkin ayahnya ya yang punya penyakit hemofilia. Nah, ini ya tadi sudah dijelaskan bahwa sebagian besar pasien hemofilia berat sebanyak 90% itu akan didiagnosis pada tahun pertama kehidupan ketika sudah mulai belajar menjelajah atau berjalan begitu. Mungkin untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter Elsa. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Putri. Silakan Dokter Elsa. Ya, lanjut mengenai manifestasi klinis ya, boleh biar lebih jelas kita ke slide aja ya. Nah, perihal hemofilia berat kenapa langsung terlihat pada 1 tahun pertama ya? Karena biasanya umur anak merangkak itu ya udah mulai umur 6-7 bulan. Nah, makanya udah mulai ada pergeseran tuh, dia mulai merangkak, pergeseran ke lantai, ke tempat tidur, dia mulai aktif. Nah, itu baru ketahuan sendinya bengkak, memar, atau yang paling sering itu nyeri sih, anaknya lebih rewel, nyeri sama bengkak. Kalau memar itu tidak terlalu sering terlihat. Nah, ini secara klinis intinya hemofili itu kan adalah penyakit akibat kurangnya faktor pembekuan darah. Nah, jadi manifestasi klinis atau gejala klinisnya itu berhubungan dengan perdarahan yang tidak bisa dihentikan. Begitu, baik kan itu derajatnya sedang, ringan, bahkan yang berat. Nah, kalau yang paling ini dalam kasus hemofilia berat itu, yang paling sering itu mengalami perdarahan internal. Perdarahan internal itu perdarahan dalam. Nah, bisa perdarahan dalam otak atau kepala atau saluran makan, saluran pencernaan. Nah, kemudian kalau sendi yang paling banyak itu sendinya. Sendi itu baik dewasa ataupun anak, itu sendinya keluhan paling sering itu sendinya bengkak,
meradang, dan ujung-ujungnya waktu diperiksa ternyata ada perdarahan gitu. Kenapa di sendi? Karena itu area pergerakan. Nah, sering muncul benturan, apalagi anak laki-laki ya, benturan. Nah, itu kenapa munculan gejala yang paling sering terdeteksi di awal itu adalah peradangan pada sendi dan otot, itu yang paling sering. Nah, kalau perdarahan otak, baik yang di intrakranial, artinya di dalam otak, atau ekstrakranial di luar otak, itu juga sering terjadi. Nah, biasanya diketahuinya gejalanya pasien tiba-tiba jatuh aja, jatuh pingsan, atau bingung. Bingung itu mulai penurunan kesadaran, lesu. Nah, tapi ini biasanya kita temukan pada penyakit hemofilia yang berat dengan kadar faktor pembekuannya itu ya kurang dari 1% tadi. Kalau persentase karakteristik lainnya berupa memar tidak dijelaskan, itu ketika bayi yang saya bilang tadi. Pada 1 tahun pertama kalau dia adalah hemofilia berat, nah dia mulai kan kalau 1 sampai 4 bulan cenderung anak tidur aja ya, belum mulai miring kiri, miring kanan, belum mulai merangkak. Tapi setelah memasuki usia 5 bulan, 6 bulan dia mulai aktif. Nah, di situ baru akan langsung ketahuan. Beda dengan sedang. Kalau hemofilia sedang dengan faktor pembekuannya itu 1 sampai 5% ya. Nah, itu belum ketahuan karena masih ringan. Faktor pembekuannya itu masih ada. Boleh di next. Nah, gimana sih cara kita menegakkan diagnosa? Nah, kalau menegakkan diagnosa ya dengan menemukan gejala-gejala hemofilia tadi. Misalnya kalau yang dini pada anak atau bayi munculnya bengkak berulang atau memar berulang tanpa sebab. Nah, itu diketahui sama ibu, nih anak saya nggak ada terjatuh nih anak saya nggak ada kebentur nih. Kenapa sih tiba-tiba bengkak ininya? Sendi engsel biasanya, sendi lutut, kenapa nih? Nah, itu berulang sifatnya, itu udah jadi warning untuk orang tua ya. Berarti itu udah lumayan berat ya dok ya? Itu termasuk yang berat. Biasanya kalau yang berat itu ketahuannya pada tahun pertama kehidupan gitu. Tapi kalau dia sedang atau ringan, nah belum akan ketahuannya nanti misalnya yang sedang sampai ringan anak laki-laki misalnya waktu sunat. Waktu sunat itu kan sengaja dilakukan perlukaan tuh. Nah, itu lama berhenti perdarahannya. Nah, biasanya ketahuannya di sana. Karena faktor pembekuannya itu masih ada begitu. Kalau yang berat tadi kan kurang dari 1%. Jadi langsung ketahuan begitu. Nah, nanti dari gejala-gejala klinis, misalnya luka gampang berdarah, susah untuk membeku. Nah, kemudian terbentur sedikit, langsung bengkak, atau bahkan yang tadi ya tiba-tiba jatuh, pingsan, penurunan kesadaran tanpa tahu apa-apa ya, tiba-tiba aja kejadiannya. Nah, dibawa itu ke dokter. Nah, nanti di fasilitas kesehatan itu dicari nih riwayat keluarga, apakah ada ayah, ibu, kakek, nenek yang menderita sebelumnya penyakit hemofilia begitu. Nah, setelah dilakukan anamnesa nanti ada lakukan pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan darah. Berarti ada pemeriksaan penunjangnya dok? Iya. Oke, nanti akan kita lanjutkan ya dok. Boleh sekali. Setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.